Hai pemirsa UJ TV, salam jumpa, salam sehat, dan salam semangat pemirsa UJ TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir tentunya dalam acara program kesayangan kita, Ruang Sekolah. Ya, baik pemirsa UJ TV, Ruang Sekolah ini disiarkan secara langsung di UJ TV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia yang bisa Anda akses melalui berbagai alternatif saluran. Bisa melalui channel 32 UHF TV digital, bisa melalui channel 54 UHF TV analog. Nah, Anda juga bisa streaming di dua website kami, yaitu melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ujtv.co.id. Nah, bagi Anda pengguna smartphone, Anda juga tidak perlu khawatir karena Anda bisa mendownload aplikasi UJ TV Mobile yang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Pemirsa UJ TV yang hari ini, sore ini sedang berbahagia, Ruang Sekolah pada episode hari ini sudah menghadirkan narasumber dari SMA Negeri 10 Depok. Dan sudah bersama saya nih di studio, dalam segmen pertama ini ada Bapak Didi Supardi MPD yang merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 10 Depok. Dan juga ada Bapak Beni Kisworo SPD yang merupakan Wakapurikulum dari SMA Negeri 10 Depok. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah bergabung bersama saya. Ya, Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sehat Pak? Insya Allah. Insya Allah sehat. Semangat kan ya, tentunya? Semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Semangatnya begini ya, semangat. Luar biasa sekali. Hari boleh berubah menjadi sore, tapi semangat kita tidak boleh runtuh ya Pak ya. Insya Tetap Allah, harus semangat. dengan menjaga protokol kesehatan. Betul sekali. Nah Pak Didi, saya beralih ke Pak Beni nih. Pak Beni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali loh saya sore ini bisa bertemu di sini, kita satu frame dalam Ruang Sekolah bersama SMA Negeri 10 Depok. Luar Ya, biasa. Suatu kehormatan banyak. buat UJ TV Bapak. Dan terima kasih juga buat Oke, baik. Mungkin sebelum kita bincang-bincang mengenai SMA Negeri 10 Depok, kesibukan Pak Didi apa nih Pak untuk mempersiapkan pembelajaran? Oke, kami selaku kepala sekolah di SMA Negeri 10 Depok, seperti biasa kita melakukan aktivitas seperti biasa dari hari Senin sampai hari Jumat dengan memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik PJJ maupun program-program lain yang tentunya ada di masing-masing waka ya kan. Setiap waka punya program dan program itu harus diaplikasikan gitu, intinya seperti itu. Ya, mungkin Pak Beni juga tidak beda jauh ya Pak ya aktivitas di sekolah ya Pak ya? Ya, sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi tugas kita sebagai waka kan mendukung program dari Kepala Sekolah gitu. Oke, baik. Pak Didi nih, selaku kepala sekolah, tentunya pemirsa mungkin penasaran ya, SMA Negeri 10 Depok ini seperti apa? Bapak boleh memberikan gambaran secara umum nih kepada pemirsa UJ TV tentang SMA Negeri 10 Depok. Silakan Pak. Ya, terima kasih. SMA Negeri 10 Depok adalah SMA dikatakan masih muda Pak ya, masih muda, berdiri tahun 2014 bersamaan dengan sekolah SMA lain seperti SMA 11, SMA 12, SMA 13. Nah, alhamdulillah dari 4 SMA yang berdiri bersamaan itu SMA 10 memiliki gedung lebih dahulu dibandingkan SMA 11 dan 12. SMA 11 masih membangun. SMA 12 masih belum tahap penyelesaian gitu. Tapi SMA Negeri 10 Depok alhamdulillah dengan berlokasi di Jalan Curug Bojongsari sudah berdiri, bangunannya sudah cukup. Baik. Iya. Baik, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, kita akan menyaksikan dulu video mengenai profil SMA Negeri 10 Depok ya Pak ya. Ya pemirsa UJ TV, kita saksikan dulu video profil dari SMA Negeri 10 Depok. Berikut tayangannya untuk Anda. SMA Negeri 10 Depok didirikan pada tanggal 7 April 2014.
Sejak berdirinya SMA Negeri 10 Depok mengalami perkembangan fisik yang cukup pesat, di mana pada tahun 2014 hanya tersedia 6 ruang kelas. Terhitung tahun 2021, SMA Negeri 10 Depok telah memiliki 27 ruang kelas serta beberapa sarana prasarana penunjang kegiatan belajar lainnya, seperti ruang perpustakaan, ruang komputer, lab biologi, dan lab fisika. SMA Negeri 10 Kota Depok, sekolah yang kompetitif, kreatif, religius, dan berbudaya lingkungan. Dari visi tersebut dikembangkan menjadi 5 misi. Yang pertama, menjadikan sekolah yang kompetitif di bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, menjadikan sekolah mengembangkan kreativitas dan dinamika potensi warga sekolah. Yang ketiga, menjadikan sekolah yang bernuansa religius dan peduli terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, menjadikan sekolah yang siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, membina hubungan harmonis dan bernuansa kekeluargaan antara warga sekolah dengan masyarakat. SMA Negeri 10 Depok terakreditasi A pada tahun 2017. Meski terbilang sekolah yang baru, siswa-siswi SMA Negeri 10 Depok memiliki cukup banyak prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa prestasi non-akademik yang baru-baru ini diraih oleh siswa SMA Negeri 10 Depok adalah Lomba Badan Powell Day 2021 Racana Ambarawa, juara 1 Sandi dan Short Movie, juara 2 Sangga Putri Terbaik, juara 2 M Haki dan Short Movie, juara 3 First Aid dan Short Movie. Kemudian, Lomba Pelatihan Olimpiade Siswa Indonesia POSI, di mana English Club mendapatkan 2 perunggu dan 1 perak, Biologi Club mendapatkan 1 emas, Matematika Club mendapatkan 1 perak, dan Geografi Club mendapatkan 1 emas. ketahui bersama bahwa proses pembelajaran saat ini dilaksanakan secara online. Jadi, guru dan peserta didik melaksanakan proses pembelajaran di rumah masing-masing. Namun, kami pihak sekolah memberikan jadwal piket, sehingga setiap hari ada guru dan karyawan yang berangkat ke sekolah. Tetapi semua warga sekolah yang akan datang ke sekolah harus melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, semua warga SMA Negeri 10 Kota Depok harus melaksanakan pengecekan suhu ketika datang ke lingkungan sekolah. Yang ketiga, harus melaksanakan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi guru yang berusia
lebih dari 50 tahun melaksanakan kegiatan WFH. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, SMA Negeri 10 Kota Depok secara rutin melaksanakan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan di lingkungan SMA Negeri 10 Kota Depok. Tujuannya antara lain untuk menghindari penyebaran secara luas COVID-19 khususnya di SMA Negeri 10 Kota Depok, umumnya di Kota Depok itu sendiri. Terima kasih. Ya baik pemirsa Yuji TV, tadi sama-sama sudah kita saksikan VT mengenai profil SMA Negeri 10 Kota Depok. Ya mungkin langsung saja kita akan berbincang-bincang lebih jauh bersama narasumber kita, yaitu Pak Didi dan juga Pak Beni. Pak Didi, ternyata SMA Negeri 10 Depok ini sudah 6 tahun berdiri, betul ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Dan terakreditasi A pada tahun 2017. iya. 3 tahun kemudian terakreditasi, luar biasa sekali. Insya Allah 2022 kita akreditasi kembali. Wah, mudah-mudahan Iya. bagus lagi ya Pak ya? Insya Allah Ya, harus lebih bagus. Harus lebih bagus, betul sekali. Nah tadi sempat dibahas nih di video bahwa memiliki visi menjadi sekolah kompetitif, kreatif, religius dan berbudaya lingkungan. Iya. Nah, mungkin dijabarkan dengan misi-misi yang ada ya Pak ya? Iya. Seperti apa misinya Pak? Visi yang pertama tadi udah disampaikan, visinya ada sekolah yang kompetitif, kreatif, religius, dan berbudaya lingkungan. Yang pertama misinya adalah menjadikan sekolah yang kompetitif baik di bidang akademik dan non-akademik. Maksudnya meskipun masih muda, SMA Negeri 10 Depok, kita ingin bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik sendiri. Dan alhamdulillah di non-akademik, salah satu keberhasilan di SMA Negeri 10 Depok adalah terutama di bidang pramuka. Di ekstrakurikuler pramuka, alhamdulillah terakhir kemarin ada kejuaraan menjadi juara umum. Gitu. Di bidang akademiknya, alhamdulillah kita tidak kalah bersaing juga dengan sekolah-sekolah yang udah lama. Tahun kemarin kita dari SMPTN, SBM kurang lebih sekitar 80 siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun ada yang lainnya menyebar di swasta. Gitu. Terus yang kedua, menjadikan sekolah mengembangkan kreativitas, ya, kreativitas dan dinamika potensi dari warga sekolah itu sendiri. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan sekolah yang bernuansa religius dan peduli terhadap lingkungan hidup. Iya. Sudah Pak misinya? Iya, oke. Iya baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah meskipun masih terbilang baru ya Pak, 6 tahun tentunya SMA Negeri 10 Depok ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah-sekolah lain. Nah salah satunya apa nih Pak keunggulan? Iya, keunggulan SMA Negeri 10 Depok tadi udah disampaikan bahwa ada kurang lebih sekitar 24 ekstrakurikuler, ya, ada tadi ada pramuka, ada baris berbaris, ada kaitan dengan bahasa Inggris, PMR dan lain sebagainya. Salah satu yang unggul di SMA Negeri 10 Depok adalah eskulnya di pramuka. Pramuka ya Pak? Di pramuka. Beberapa kali ikut dalam kegiatan lomba, baik di Universitas Islam Indonesia maupun di sekolah-sekolah lain di SMA, tidak kalah bersaing dengan sekolah lainnya. Di PMR juga sama, kita mendapatkan juara umum, dan bahkan di akademik pun kita tidak kalah bersaing. Tidak kalah bersaing meskipun masih baru ya Pak ya, Iya. baru 6 tahun berdiri, luar biasa sekali. Saya juga sempat ngintip nih di blognya di SMA 10 Depok SDA.id kalau nggak salah .id, itu memang di artikelnya banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih. Tapi untuk prestasi kita akan bahas di segmen berikutnya nanti. Saya beralih ke Pak Beni nih selaku Wakakurikulum Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sekolah masih daring ya Pak ya. Iya. Nah seperti apa sih pembelajaran di masa pandemi ini di SMA Negeri 10 Depok Pak Beni? Silakan. Ya, jadi setelah pandemi COVID-19 ini berlangsung gitu ya, maka seluruh proses pembelajaran itu
kita arahkan, kita dorong ke rumah masing-masing ya, disebut dengan belajar dari rumah ya. Kemudian ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita menyusun kurikulum adaptif namanya, yaitu kurikulum SMA Negeri 10 Depok gitu ya Pak ya. Jadi kurikulum ini mengatur bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 10 Depok. Nah, sebelum kita melaksanakan kurikulum ini, kita melaksanakan survei dulu. Jadi dari hasil survei itu kita ketahui permasalahan dari pembelajaran daring ini. Nah, salah satu permasalahannya adalah bisa dari segi komunikasi, kemudian yang kedua, yang paling banyak dikeluhkan oleh murid dan orang tua adalah kuota internet. Gitu. Iya, makanya dalam pembelajaran di SMA Negeri 10 Depok, kita mengambil dua pola, yaitu ada pola tatap muka dan pola penugasan terstruktur. Pola ini diatur berdasarkan pekan pembelajaran. Jadi ada pekan pembelajaran tatap muka, kemudian ada pekan pembelajaran tugas terstruktur. Nah, Bapak Ibu guru tetap melaksanakan pembelajaran dengan cara mendampingi anak-anak ini selama proses pembelajaran. Itu jadi proses pembelajaran di SMA 10 tetap berlangsung, kita upayakan tidak mengurangi hak-hak anak untuk bisa belajar. Betul sekali. Masa pandemi bukan berarti kita juga harus berhenti belajar ya Pak ya. Siswa-siswi tetap harus mendapatkan haknya untuk belajar ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk guru-gurunya sendiri mungkin bergantian ke sekolah atau gimana tuh Pak? Seperti kita udah sampaikan bahwa kami membuat jadwal ya, jadwal untuk guru-guru masuk ke sekolah dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 guru yang hadir gitu. Jadi dalam satu minggu guru tersebut masuk ke sekolah dua hari gitu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi ketika pembelajaran PJJ-nya itu ada yang melakukan di ruang lab sendiri, di ruang guru, tergantung kenyamanan guru itu sendiri. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Segmen 1 tak terasa harus kita akhiri Bapak, Pak Benny dan juga Pak Didi. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Bapak ya. Ya baik pemirsa UGTV, tak terasa segmen 1 harus kita akhiri nih pemirsa. Tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Nanti akan bergabung bersama kami di studio ada Bapak Erwan SPD selaku Waka Kesiswaan dan juga Ibu Rohmasri Astuti Waka Sarana dan Prasarana. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan jeda program berikut ini. Ya baik pemirsa UGTV, Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah episode SMA Negeri 10 Depok. Baik pemirsa UGTV, saya ingatkan kembali bahwa Ruang Sekolah ini ditayangkan secara live di UGTV TV Digital, komunitas pendidikan pertama di Indonesia yang bisa Anda akses melalui berbagai alternatif saluran. Bisa melalui channel 32 UHF TV Digital, bisa melalui channel 54 UHF TV Analog, atau Anda juga bisa streaming di dua website kami, yaitu melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Nah, bagi pemirsa yang menggunakan smartphone, juga Anda bisa mendownload aplikasi UGTV Mobile yang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Pemirsa UGTV yang sore ini tentunya sedang berbahagia ya. Kita masih dengan SMA Negeri 10 Depok dan sudah bersama saya di studio ada Bapak Erwan SPD yang merupakan Waka Kesiswaan dan juga ada Ibu Rohmasri Astuti yang merupakan Waka Sarana dan Prasarana. Langsung saja kita sapa Pak Erwan yang ada di sebelah saya nih. Assalamualaikum Pak Erwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Sehat tentunya ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Semangat kan Pak? Semangat. Harus semangat ya semangat, Pak ya. Pokoknya harus semangat. Iya meskipun sebenarnya di luar hujan nih sepertinya ya Pak. Ya, tadi sih terdengar suara geluduk-geluduk. Gak apa-apa, mudah-mudahan semangat kita tetap maksimal ya. Tetap maksimal. Iya, luar biasa. Saya beralih ke Ibu cantik di ujung sana, ada Bu Rohmasri Astuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ibu?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ya, terima Ibu kasih Pada juga. Sarangan dan juga Bapak tentunya. Saya panggil Bu Rohma, Bu Sri apa Bu Asri? Ibu Rohma. Oh, Bu Rohma. Baik, Bu Rohma. Ya, mungkin kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi nih Bu dan Bapak mengenai tentunya SMA Negeri 10 Depok. Yang pertama mungkin tadi juga Bapak Didi sudah menjelaskan banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih ya oleh siswa-siswi Betul, dari betul. SMA Negeri 10 Depok. Meskipun terbilang masih baru ya Pak ya sekolahnya ya, baru 6 tahun berdiri. Mungkin saya ke kesiswaan nih, ke Pak Erwan. Ya. Prestasi apa saja sih Pak yang sudah diraih? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak. Silakan Pak Didi. Kan Pak Irwan. di kami itu ekstrakurikuler itu memang sangat banyak sekali gitu. Kita sebelum pandemi ini terjadi, itu setiap hari ada saja ekstrakurikuler yang melakukan kegiatannya dari hari Senin sampai hari Minggu, bahkan Minggu pagi. Di hari Sabtu itu dari pagi sampai sore, Minggu juga dari pagi sampai siang dan sore juga ada. Nah, prestasi yang mereka raih itu banyak sekali dari tingkat internasional, nasional maupun tingkat kota dan provinsi. Untuk yang internasional ada salah satu siswi kami dulu itu meraih penghargaan penulisan esai berbahasa Inggris itu terbaik. Kemudian setelah itu tingkat nasional ada kita kebanggaan kami juga, ini namanya ekstrakurikuler kriket yang merupakan ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Depok, tapi juga sekaligus merupakan atlet punyanya Kota Depok. Wow. Gitu. Jadi Kota Depok punya cabang olahraga namanya kriket, tapi seluruh atletnya itu berasal dari SMA Negeri 10 Depok. Keren. Itu namanya ekstrakurikuler kriket. Kemarin mereka itu selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2018 dan 2019, itu mendapatkan juara ketiga nasional. Gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian untuk ekstrakurikuler lainnya juga banyak yang menelurkan prestasi. Ada karate, ada taekwondo dan seterusnya. Banyak sekali, ada 29 tadi ya. Nah, kemudian setelah pandemi ini terjadi, itu memang kita akhirnya mulai shift fokus gitu. Tadinya fokus kita kepada kegiatan-kegiatan yang memang harus tatap muka langsung. Ketika pandemi terjadi, ini terjadi apa ya istilahnya ya? Yang biasanya ketemu kan tidak bisa ketemu. Betul. Kemudian akhirnya ekstrakurikuler ini dia saya minta semuanya itu yang mematuhi protokol kesehatan, tidak ada kegiatan secara langsung. Kan tidak mungkin sepak bola daring, adanya main itu. Ya kan main games gitu kan. Ya. Akhirnya kita berpikir bagaimana agar tetap bisa menyediakan fasilitas ke anak-anak dalam masa pandemi. Gitu. Akhirnya muncul beberapa ekstrakurikuler baru gitu. Yang tadinya biasanya kita munculnya itu akan intensif untuk kegiatan-kegiatan Olimpiade Siswa Nasional itu. Akhirnya kita buat ekstrakurikuler baru. Ada 5 yang baru, namanya Geografi Club, ada Kimia Club, Biologi Club, ada Matematika Club, Ekonomi Club. Nah, dari klub-klub ini tadi makanya di salah satu video profil kami juga kan ditampilkan itu baru berdiri, belum sampai 1 tahun, mereka kemudian ikut namanya pelatihan Olimpiade Siswa Indonesia, itu mendapatkan berbagai macam medali, ada yang perak, ada yang emas, ada yang perunggu. Termasuk guru-gurunya juga yang membimbing itu sebenarnya dapat juga medali, tapi tadi belum ditampilkan gitu. Keren. Jadi memang ya seperti itu, kita berusaha agar bagaimana caranya walaupun pandemi kita tetap bisa menyediakan fasilitas dan mengkoordinir membimbing anak-anak di masa pandemi. Itu sih. Baik. Jadi tadi tidak hanya siswa-siswinya juga yang berprestasi ya Pak ya, tapi guru-gurunya juga ya. Iya. Dan ekstrakurikuler ini kan masih baru tadi Bapak bilang ya. Berapa karena pandemi tadi sehingga dibuatlah ekstrakurikuler yang sedemikian rupa tadi, tapi akhirnya malah menghasilkan suatu prestasi ya Pak ya. Iya, Luar biasa sekali Pak. Ya luar biasa. Nah ternyata memang pandemi ini tidak membuat surut semangat untuk berkompetensi ya siswa-siswinya. Saya juga sempat baca di artikelnya bahwa siswa-siswi ini meskipun dalam keadaan pandemi mereka tetap banyak ikut lomba-lomba. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Iya luar biasa sekali. Nah bagaimana memotivasi mereka supaya tetap produktif meskipun kita di masa pandemi? Jadi ini pun sebenarnya terjadi sama kami ya. Menurut kami sih bukan terjadi hanya di kami, tapi mungkin di seluruh seluruh orang di seluruh dunia mungkin ya. Iya, betul. Kita merasa bingung, gagap pertama kali bagaimana kita bisa menyikapi ya kita tadinya harusnya ketemu, tidak boleh ketemu. Kegiatan-kegiatan kita sulit, belajar juga sulit. Betul. Memang yang terjadi itu pertama tadi disampaikan oleh Pak Benny di wakil kurikulum bahwa kita melakukan survei gitu kan. Survei bahwa anak-anak itu ternyata selama masa pandemi kegiatan-kegiatan itu
mereka tidak bisa bertahan lama gitu. Kalau berada dalam online itu maksimal 4 jam. Nah, sehingga kita juga memang berpikir bahwa untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pun akhirnya diputuskan untuk yang sifatnya itu, kalau dia sifatnya olahraga atau bela diri, kita fokus 2 hal. Itu kita fokus kepada penguatan strength, sama yang kedua conditioning. Kalau bahasa atlet itu peningkatan kepribadian pribadi masing-masing anak-anak itu di bidang kekuatan dan stamina gitu. Karena harapan kami nanti selama 1 tahun mereka berlatih sendiri, kemudian nanti tinggal dilatih tekniknya bisa boleh maju terus berdiri. Betul. Ya seperti itu. Kemudian yang lainnya yang sifatnya akademik ya tetap bisa kita lakukan dengan online gitu. Nah, untuk yang modelnya bagaimana sih mereka supaya semangat belajar tetap berjalan? Ini sebenarnya kita itu kegiatan ini kita sudah laksanakan sejak tahun berapa ya Bu Roma? Tahun 2018 ya. Sejak tahun 2018 SMA Negeri 10 Depok itu kita masuk belajar pukul 6.30. 6.30 pagi. Nah, 6.30 pagi kita laksanakan. Pagi-pagi anak-anak sudah mulai berkumpul di lapangan seluruhnya. Kemudian melakukan literasi pembacaan Al-Quran. Yang non-muslim juga melakukan literasi bacaan kitab suci masing-masing. Setelah itu mereka sholat duha. Nah, dari sini nanti biasanya akan timbul apa ya, kan kita doa bersama segala macam. Nah, selama pandemi berlangsung ini juga kita lakukan, tapi di rumah masing-masing. Gitu. Di rumah masing-masing, kemudian kita minta nanti ada wali kelas yang mendampingi secara daring, dan ada pelaporannya bagaimana mereka melakukan di rumah. Gitu. Walaupun secara presentasi sih memang berkurang, tapi paling tidak dengan kebiasaan baik dilakukan terus, anak-anak tetap terjaga semangat untuk belajarnya. Itu Ibu. Jadi meskipun daring, tetap tidak mengurangi kegiatan-kegiatan tadi ya Pak, seperti pagi-pagi literasi, mungkin doa bersama dan lain sebagainya ya Pak. Itu tetap dilakukan di rumah masing-masing oleh siswa-siswinya dan juga didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Luar biasa sekali. Mungkin, nah tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan bahwa ada banyak ekstrakurikuler ya Pak ya, yang sebelumnya mungkin diadakan di sekolah, tapi karena pandemi, jadi akhirnya memutuskan untuk tadi mengadakan ekstrakurikuler baru. Nah, untuk yang lama sendiri berarti ditiadakan atau bagaimana tuh Pak? Yang lama itu bukannya tidak ada, tapi tadi ada shift fokus. Karena kan saya sampaikan ke pembina dan pelatih bahwa mereka sih selalu bilang, Pak, kapan kita bisa ketemu langsung? Saya bilang, kita belum berani untuk mereka ketemu langsung karena masih pandemi. Makanya shift fokusnya kita minta mereka buat program yang itu tadi 2 hal, penguatan strength sama conditioning. Ini strength itu berarti kan kekuatan mereka, kalau yang atlet ya sepak bola berarti membangun kekuatan misalnya fisiknya segala macam. Conditioning berarti stamina-nya. Untuk yang olahraga nih kita fokus 2 hal ini gitu. Yang lainnya teknik. Misalnya anak-anak bela diri itu fokus pada teknik. Jadi ya online tapi fokus pada teknik gitu sih. Kamu ke Paskibra dan lain sebagainya? Ya kalau yang Paskibra sih ini belum ada kegiatan sama sekali karena tidak mungkin dilakukan secara daring ya gitu ya. Kalau yang basket masih bisa, saya mentioning, tapi tidak bisa bersama-sama. Sepak bola juga sama, tidak bisa bersama-sama. Yang pramuka ini bisa dilakukan gitu, tapi dia tidak bisa secara masif gitu, karena hanya anak-anak ekskul pramuka saja yang pertemuan mereka kan bisa dilakukan secara online gitu. Gitu sih. Baik, luar biasa sekali. Saya juga sempat baca nih Pak, balik lagi mengenai prestasi, kalau nggak salah pernah dapat juara Lomba Badan Vowel 2021. Ya, di baru kemarin itu. Iya. Mungkin diceritakan Pak, ini luar biasa sekali Pak. Ini lomba ini diselenggarakan oleh salah satu kampus gitu di Jakarta, di Universitas Islam Negeri Jakarta. Memang kegiatan ini kegiatan rutin tahunan gitu ya. Dan anak-anak itu kami kan kita ambalan Larasati dan Bima Sakti ini selalu berusaha untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, kegiatan ini baru kali ini dilaksanakan secara daring gitu. Dan latihannya pun dilakukannya di sekolah gitu. Jadi untuk lomba, misal ada yang lomba sangga terbaik itu, anak-anak membuat juga video segala macam. Videonya dilakukan di sekolah, tapi tetap walaupun dilakukan di sekolah, mereka datang ke sekolah, tetap kan kita menjaga protokol kesehatan. Karena ada guru yang dampingi juga. Karena kalau gurunya tidak berdampingi, biasanya anak-anak kan suka gitu ya, suka kelewat gitu. Selalu ingatkan, akhirnya harus selalu didampingi. Itu sih. Dan itu persiapannya anak-anak sih lumayan lama itu, sekitar 2 minggu. 2 minggu ya. Seperti itu.
Iya, luar biasa sekali Bapak. Saya beralih ke Ibu nih ya. Sudah menunggu di sana. Oke, Bu Rohma ya. Iya, betul. Ibu kan wakaf sarana dan prasarana Iya, ya, Bu betul. ya. Nah, tentunya kan siswa-siswi banyak yang sekolah belajar dari rumah ya, Bu ya. Tentunya mungkin ada waktu untuk banyak memperbaiki, kan biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk sarana dan prasarana sendiri di SMA Negeri 10 Depok ini ada apa saja sih Bu? Silakan. Iya, untuk sarana prasarana yang ada di SMA 10 Depok ini, meskipun kita sekolah baru ya, sarana prasarananya alhamdulillah sudah memadai ya, meskipun memang banyak ya, atau ada gitu yang belum ada. Tapi kita dalam proses insya Allah melengkapi, artinya mengajukan proposal agar contoh ya, kalau SMA Negeri 10 Depok itu kan ada 30 kelas ya. Kemudian ada juga ruang laboratorium, baik komputer, biologi maupun fisika. Nah, karena kita belum memiliki ruang perkantoran, jadi untuk sementara kita masih meminjam dulu ruang kelas. Nah, insya Allah tahun ini kita akan mendapatkan bantuan ruang perkantoran, sehingga bisa memaksimalkan. Nah, terkait pandemik di sini, tetap SMA Negeri 10 itu melaksanakan protokol kesehatan. Jadi contoh ya, ketika suatu waktu ada siswa yang memang ke sekolah mungkin mengantarkan tugas ya, meskipun itu secara terjadwal ya. Tapi untuk fasilitas seperti pengukur suhu kita siapkan, kemudian hand sanitizer ya maupun hand wash sudah kita siapkan semuanya. Artinya sekolah memfasilitasi tersebut. Begitu juga untuk kegiatan pembelajaran. Ketika siswa itu tidak memiliki kuota, kita siap menerima mereka, yaitu dengan sehari sekitar 5 siswa begitu ya, dengan ketentuan tertentu, yaitu mendapatkan izin dari orang tua ya, supaya bisa ke sekolah. Seperti itu. Jadi ketika nggak ada kuota bisa ke sekolah untuk melakukan pembelajaran begitu. Karena mengenai kuota ini merupakan salah satu tantangan juga ya, tadi seperti yang tadi disampaikan ya Pak ya, karena tidak semua siswa mungkin ya tadi ya memiliki kuota tersebut ya. Akhirnya sekolah memutuskan untuk membantu beberapa orang tadi ya. Beberapa siswa yang ya, tapi sejauh ini mungkin setiap harinya apakah masih ada siswa-siswi yang datang ke sekolah seperti yang tadi Ibu sampaikan 5 orang atau dan lain sebagainya? Masih ada. Masih Tapi ada, kan tapi biasanya tidak kan banyak. ini ya, kalau acara di kami misalnya, biasa kami minta izin ke orang tua. Ini sekarang dibalik. Dibaliknya gini, kita minta orang tua itu minta surat izin dari orang tua bahwa orang tua mengizinkan anak-anak untuk datang ke sekolah. Kalau dulu kita ngasih tahu kegiatan ke orang tua, ini sekarang minta orang tua untuk mengizinkan datang ke sekolah. Jadi dibalik gitu. Karena kan ya itu ketika datang ke sekolah ada risiko yang muncul gitu. Jadi orang tua harus mengizinkan anak ada kegiatan gitu. Tapi yang tetap aja kegiatan di sekolah tetap diatur, tidak kita biarkan begitu saja. Iya betul. Jadi untuk sarana prasarana meskipun pandemik juga kita selalu menjaga kebersihan ya, kemudian keindahan dan ketertiban ya. Kita bekerja sama dengan caraka-caraka yang ada di SMA Negeri 10, membau dengan tim Sarpras, yaitu untuk memantau kebersihan sekolah, baik itu di luar maupun dalam ruang kelas. Jadi insya Allah kita bekerja sama sehingga membuat SMA Negeri 10 seperti moto kita, yaitu sekolah hijab ya Pak ya. Berhijab yaitu bersih, hijau, berprestasi. Begitu. Luar biasa, sekolah berhijab, bersih, hijau, dan berprestasi. Luar biasa sekali. Tapi bukan seksisme ya. Seksisme lagi. Oke, enggak. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwan dan Bu Rohma. Iya. Tak terasa segmen 2 harus kita akhiri. Mungkin nanti Baik. di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol Iya. lebih jauh Terima lagi. kasih. Atau mungkin Terima nanti saya kasih. bisa main ke SMA Negeri Oh 10 boleh, Depok ya. silakan, dengan terbuka ya, pintu terbuka kita sambut. Baik. Ya baik pemirsa UJ TV, tak terasa segmen 2 harus saya akhiri nih. Nanti kita lanjutin di segmen berikutnya. Seperti biasa nanti segmen ketiga kita akan ditemani oleh profesor kita, yaitu Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, dan juga nanti kembali akan ditemani oleh Pak Didi Supradi MPD Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Depok, dan juga ada Bapak Solahuddin SPDMH selaku Wakahumas. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan dulu jeda program berikut ini.
baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah yang menemani sore hari Anda. Ya baik pemirsa UGTV masih dengan episode SMA Negeri 10 Kota Depok. Sudah bergabung bersama saya narasumber-narasumber kita di segmen ketiga ini. Tentunya yang selalu menemani kita ada Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma. Kita sapa dulu nih Profesor kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sore hari ini Prof? Kabarnya alhamdulillah sehat dan tentunya kita semangat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Luar biasa sekali. Sepertinya sudah fit kembali ya Prof. Beberapa Insya Allah, hari yang lalu insya Allah. masih kurang fit ya Prof ya? Ya, tetap harus kontrol. Iya, alhamdulillah luar biasa. Semakin bersemangat di sore hari ya Prof ya. Ya, insya Ya Allah. baik. Nah, Prof Didin juga di sebelahnya sudah ada narasumber kita di segmen ketiga ini ada Bapak Solahuddin SPD MH selaku Wakahumas dari SMA Negeri 10 Depok. Pak Solahuddin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, baik alhamdulillah. Semangat kan Pak? Semangat. Semangat dong selalu. Pak Didin juga selalu semangat nih Pak Didi ya. Kembali menemani kita di segmen ketiga. Baik, seperti biasa mungkin sebelum kita berbincang-bincang di segmen ketiga ini, pemirsa selalu rindu nih sapaan dari Prof kita. Prof, silakan Prof sapaan untuk para pemirsa UGTV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UGTV yang saya hormati, dimanapun berada, alhamdulillah pada tayangan ini kita bertemu lagi pada segmen SMA Negeri 10 Kota Depok, kota kebanggaan kami sebagai warga Kota Depok. Mudah-mudahan yang melihat tayangan ini dapat memberikan tayangan-tayangan yang bermakna untuk siswa-siswa khususnya SMA Negeri 10 Kota Depok yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bagi yang mau kerja mudah-mudahan sukses juga pekerjaannya, dan tentunya bagi yang masih mencari perguruan tinggi, saya harapkan tentukan hari ini cari perguruan tinggi yang tepat ada di Kota Depok. Saya kira itu. Siap. SMA dari Kota Depok, kota kebanggaan warga Depok. Kalau kata Prof begitu ya, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita membahas mengenai kerjasama. Nah di sini sudah ada Wakahumas kita, ada Bapak Solahuddin. Pak terkait kerjasama, mungkin SMA Negeri 10 Depok tentu banyak menjalin kerjasama dengan pihak luar. Seperti apa Pak? Dengan siapa saja? Silakan. Baik, terima kasih. Jalinan kerjasama SMA Negeri 10 Depok tentunya dengan berbagai instansi ya. Baik itu instansi pemerintahan, termasuk perguruan tinggi, kemudian swasta sekalipun juga. Artinya adalah jalinan ini tentunya akan sangat berguna, bermanfaat, tidak hanya bagi SMA Negeri 10 Depok, tapi juga untuk pengembangan karir anak-anak peserta didik kami gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah kita memfasilitasi kepada para peserta didik kami yang kebetulan memang belum berkesempatan ya melanjutkan kepada perguruan tinggi gitu ya. Kita jalin kerjasama dengan balai latihan kerja gitu ya, agar kemudian ada kesiapan, kecakapan gitu ya untuk mereka bisa berkarya gitu ya, sekalipun memang belum memiliki kesempatan untuk bisa melanjutkan. Insya Allah dengan itu nanti dia akan berkembang gitu ya. Saya kira itu. Betul. Karena penting sekali ya Pak menjalin hubungan baik dengan banyak instansi ya Pak. Betul. Iya. Iya. Demi kemajuan sekolah juga ya. Demi Pak, kemajuan SMA Negeri 10 Betul, Depok. luar biasa Iya. sekali. Baik, terkait kerjasama nih, untuk kerjasama dengan Universitas Gunadarma sendiri seperti apa? Saya mungkin tanya ke Pak Didi. Pak Didi silakan Pak. Oke, terima kasih. Kerjasama dengan Gunadarma menurut saya sangat luar biasa Pak ya. Ini juga salah satu saya diundang ke studio ini adalah satu kerjasama juga gitu. Sehingga antara SMA Negeri 10 Depok dengan Gunadarma semoga semakin dekat, semakin solid dan semakin di hati gitu intinya seperti itu. Dan yang lainnya adalah salah satu kerjasama Gunadarma membuka beasiswa bagi guru-guru yang ingin menempuh belajar di S2 dan alhamdulillah
dari SMA 10 Depok ada 8 guru untuk tahun 2020-2021 mengikuti beasiswa untuk belajar di Gunadarma. Itu sangat luar biasa, membantu kami meningkatkan sumber daya manusia di SMA Negeri 10 Depok. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan siswa-siswi kami terinspirasi, ya kan? Terinspirasi, tidak perlu jauh-jauh untuk berkuliah, cukup di Gunadarma, biayanya bisa terjangkau gitu, intinya seperti itu harapannya kan gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada guru-guru yang melanjutkan S2 di Gunadarma ya, Pak, mendapatkan beasiswa. Iya. Luar biasa sekali. Karena mengingat bahwa untuk menaikkan mutu pendidikan sendiri, salah satu faktornya adalah dengan menaikkan mutu pendidikan itu sendiri ya, Pak. Iya, Luar betul. biasa sekali. Prof, menanggapi ini gimana nih, kerjasama yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Didi, luar biasa katanya. Semakin di hati, semoga Prof. Amin. Gimana, Prof? Terima kasih Pak Yuni. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Depok gitu ya, Pak Didi Supardi, ini sesungguhnya benar. Realita yang sesungguhnya. Karena apa? Baru semester lalu sebenarnya. Iya. Kami punya ide begitu ya, pimpinan punya ide bagaimana agar dalam rangka meningkatkan pendidikan guru-guru di SMA, SMK begitu dan madrasah aliyah di wilayah Botabek, bukan Janya, Botabek, kami memberikan fasilitas beasiswa. Dan alhamdulillah hampir semua SMA negeri itu begitu ya terakomodir. Iya. Bukan hanya negeri sebenarnya, swasta juga ada terakomodir. Tapi yang jelas bahwa sangat selektif. Karena bagaimanapun juga ini adalah pendidikan kelanjutan dari S1 menjadi S2. Iya. Nah, tentunya saya berharap, berpesan kepada guru-guru yang sekarang sedang mengambil ini, pertama adalah agar tepat waktu dalam masa studi. Ya. Manfaatkanlah waktu kuliah daring ini, sehingga tetap menggali ilmu pengetahuannya tidak cukup dari dosen. Tetap kita harus mencari literatur sendiri dan rajin-rajinlah untuk hadir karena tidak tetap buka begitu ya. Zoom walaupun tenaganya sisa, walaupun kuliahnya sore dan segala macam pun, dengan harapan agar mereka tetap serius dalam perkuliahannya, dan kalau seandainya sudah tidak daring lagi, tentu kita adakan tetap buka. Mudah-mudahan tidak ada alasan kalau saya sudah tetap buka kemudian wah saya jauh dan segala macam pun. Ya, mudah-mudahan nanti guru-guru bersangkutan, dan saya minta agar 2 tahun selesai tepat. Iya. Ya, 2 tahun tepat selesai. Jangan ada yang mundur. Ini banyak ada beberapa alasan segala macam pun gitu. Alasan karena kena COVID, alasan karena hal-hal yang lain. Saya mau mundur. Saya katakan bertahan saja. Kalau seandainya kena COVID ya istirahatlah, supaya imunnya tambah begitu ya. Ya, kemudian juga cepat selesai, sehat lagi. Jangan mundur ke kuliah gara-gara COVID kemudian mundur kuliah. Ini kan faktornya banyak. Karena palingnya kan kami juga harus melaporkan ke kementerian dan seterusnya. Itu. Nah, kerjasama yang lain adalah yang baru saja dilaksanakan tryout. Tryout ya, Prof. Iya, Ya. betul. Tryout itu sudah dilaksanakan, tryout ujian sekolah. Mudah-mudahan nanti kan sebentar lagi kan sudah ujian sekolah sesungguhnya kan hari gitu Senin, ya. hari Senin. Hari Senin ujian sekolah sesungguhnya. Selain itu juga biasanya kalau seandainya tidak ada pandemi ini pameran. Pameran pendidikan. Kami selalu kerjasama dengan guru BK begitu ya. Lalu komunikasi dengan SMA Negeri 10. Kemudian juga saya yakin SMA Negeri 10 siswanya banyak juga yang di Gunadarma. Insya Allah. Banyak ya, Pak ya? Sehingga sebenarnya kakak-kakaknya bisa jadikan contoh bagaimana perkuliahan di Universitas Gunadarma. Ini salah satu bentuk kerjasama yang ini. Yang jelas saya kehadiran sekarang ini di studio ini bukan kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama tidak mungkin. Betul sekali. Kontak, Pak Didi bisa nggak? Bisa, siap. Kapan kayak gitu? Ini artinya siap ya, Prof, ya? sudah sehati itu begitu. Sudah sehati begitu. Kapan saya ini kan gitu? Ya. Itu artinya sudah sehati. Tidak ada kata siap atau tidak siap, tapi langsung kapan? Iya. Luar biasa. Iya, karena saya juga dulu dari 10. Iya. Dan anak-anak kami juga banyak yang kesini. 10 Bogor maksudnya. Saya 10 Bogor dulunya. Iya, 10 Bogor. 10 Bogor ke 10 Depok. Iya. Iya, sama-sama 10 ya. Iya. Baik, luar biasa. Jadi memang kelihatannya sangat sehati Iya. seperti yang Pak Didi Semoga, bilang. semoga. Sangat Harmonis. sehati ke depannya ya. Iya. Semakin bersinergi ke depannya. Sinergis. Luar biasa sekali. Nah, terkait tadi kan Prof juga bilang mengatakan bahwa ada
pameran tadi ya Prof, kalau misalnya sedang tidak pandemi, terus kemudian juga tryout. Nah, itu berkaitan dengan persiapan menuju ke perguruan tinggi. Nah, biasanya apa saja sih Pak yang dilakukan oleh SMA Negeri 10 Depok untuk mempersiapkan siswa-siswinya untuk menuju ke perguruan tinggi? Silakan Baik, Bapak. terima kasih. Yang pertama jelas kita melakukan pembelajaran Bu ya, melakukan pembelajaran yang dilakukan meskipun dalam 1 minggu kita melaksanakan pembelajaran daring, yang ke 1 minggu untuk tetap muka, atau maksudnya dengan penugasan. Terus yang kedua, untuk penambahan materi, maka kita mengadakan pendalaman materi, ya, berkaitan dengan soal-soal SBMPTN, ya, soal-soal pokoknya guru diperintahkan untuk kreatif mencari soal-soal bisa membantu siswa dalam memecahkan soal itu sendiri. Karena soal-soal SBM bukan soal-soal mudah, ya, soal-soal yang cukup sulit dan perlu daya nalar yang tinggi gitu. Nah, berikutnya dengan pendalaman materi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof, kita juga mengadakan TO-TO ya. Satu, ada TO yang diadakan oleh I'm Smart ya, yang dari Depok juga. Terus berikutnya diadakan oleh Gunadarma sendiri. Terus yang ketiga kita mengadakan TO dengan sekolah membuat soal tersendiri dengan berbagai macam mata pelajaran itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dari mulai pembelajaran, pendalaman materi, TO, dan lain sebagainya bisa membantu siswa yang pertama ketika dia ikut SBMPTN, ketika misalkan dengan bantuan-bantuan tersebut mudah-mudahan mereka sukses untuk menempuh di perguruan tinggi itu sendiri. Gitu. Biasa sekali. Pak Solahuddin mungkin mau menambahkan? Iya, tentunya kami bersama ya memfasilitasi segala kemungkinan yang memang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita untuk kemudian tentunya arahnya adalah bagaimana tercapainya pengembangan karir mereka gitu ya. Entah nanti apakah pilihannya di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi lainnya, ini menjadi sarana kami untuk memberikan fasilitas itu. Saya kira itu. Sekali terima kasih. Ya baik Prof. Mungkin kita juga sebelum menutup segmen, tak terasa nih Prof waktunya begitu cepat sekali. Mungkin Prof bisa memberikan tips memilih perguruan tinggi yang ideal seperti apa sih Prof? Ya, sekarang ini kan perguruan tinggi banyak sekali yang membuka tentang IT. Karena memang sekarang ini hampir semua orang tidak ada yang namanya tidak punya handphone. Betul. Tidak ada yang namanya tidak punya laptop. Hampir semuanya kehidupannya laptop. Nah, pilihannya kalau milih Gunadarma, apa bedanya dengan perguruan tinggi lain? Bukan hanya soal akreditasi. Sekarang Gunadarma ini Pak Didi punya yang namanya superkomputer. Perguruan tinggi lain belum punya. Nah, itu kan salah satu keunggulannya. Harus selangkah, 2 langkah gitu ya. Kalau perlu ya 10 langkah, Gunadarma harus terdepan. Sehingga setiap saat ya Gunadarma selalu berbenah begitu ya, memperbaiki kurikulum, memperbaiki sarana prasarana sehingga tidak tertinggal. Nah, perguruan lain belum punya. Nah, kami sudah punya superkomputer. Ada beberapa, superkomputer yang bermacam-macam itu nanti dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa nantinya pada saatnya. Dan tentunya untuk praktik pada mahasiswa yang sekarang ini sedang kuliah. Mulai semester ini mudah-mudahan sudah berjalan. Nah, fasilitas yang lain adalah Gunadarma ini kan ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kami sedang membangun Tenopak yang ada di Cianjur. Ya, sekitar 62 hektar lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti siswa SMA 10 bisa jalan-jalan ke sana, Pak. Insya Allah. Nah, dengan kepala sekolahnya, dengan humasnya begitu ya. Saya jalan-jalan ke sana. Pokoknya free, Pak. Jalan ke sana gitu. Saya diajakkan Prof. Diajak. Ya. Jangan lupa nanti pembawa acara juga di sana. Ya. Tugas baru nih Prof. Tugas baru nanti. Salah satu kabar yang menyenangkan. Buat saya juga Bapak jalan-jalan. Iya, jadi tidak hanya datang ke kampus Gunadarma, tapi juga bisa jalan-jalan ke sana, menikmati. Nah, kemudian tipsnya bagaimana? Anak-anak sekalian dalam rangka memilih perguruan tinggi itu adalah agregasinya perguruan tingginya harus A. Cari yang A. Kalau ada A, kemudian terjangkau, kenapa milih yang B? Kalau ada yang dekat, kenapa milih yang jauh? Kan gitu kan? Kalau dekat rumah, dekat kampus, ya pilihlah yang dekat. Karena
palingnya minimal untuk sisi biaya, ya, biaya untuk pulang pergi, biaya untuk makan segala macam pun kan gitu ya, sehingga bisa mengurangi beban orang tua yang saat ini barangkali terasa berat lebih untuk mengakomodir tentang biaya-biaya yang ada. Kemudian hal yang lain selain daripada itu adalah bagaimana kualitas dosen. Nah, di Gunadarma ini sudah 300 orang doktor lebih. Nah, ini juga salah satu potensi yang luar biasa. Tidak ada PTS yang sebesar ini begitu ya, dengan gelar akademiknya doktor. Nah, ini salah satu potensi yang luar biasa bagaimana agar mereka. Kemudian yang paling akhir adalah bagaimana lulusannya daya serap. Daya serapnya itu bagaimana kalau melihat Gunadarma lulusannya kemana? Nah, kalau saya lulusannya banyak terserap, berarti ini artinya antara ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan dunia kerja itu sudah link and match-nya sudah tepat. Mudah-mudahan nanti bisa terakomodir. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali Prof. Tak terasa nih ternyata ya kita harus mengakhiri segmen ini Pak. Padahal masih pengen ngobrol sama Pak Didi sama Pak Solahuddin. Baik, mungkin sebelum kita menutup episode SMA Negeri 10 Depok pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Pak Solahuddin, Pak Didi dan juga Prof untuk memberikan closing statement-nya atau pesan-pesannya. Mungkin ke yang di samping saya dulu, Pak Didi, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Kegiatan ini mudah-mudahan kerjasama antara SMA Negeri 10 Depok dengan Gunadarma tidak sebatas untuk hari ini, bisa dilanjutkan di hari-hari atau di masa yang akan datang, karena kami sangat membutuhkan hal tersebut demi kemajuan pendidikan umumnya di SMA, khususnya di SMA Negeri 10 umumnya Indonesia. Ini salah satu Gunadarma memberikan inspirasi buat SMA Negeri 10 Depok, baik berkaitan sarana dan prasarana, dan kita akhirnya bermimpi, bermimpi SMA Negeri 10 ingin lebih baik. Gitu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan semakin bersinergi dan semakin sehati ya Prof. Amin. Sekali. Baik, Pak Solahuddin, silakan. Ya, tentunya kami beruntung sekali ya bisa menjalin kerjasama dengan Universitas Gunadarma, yang tentunya ini akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami, tidak hanya bagi kami sebagai tenaga pendidik, tapi juga peserta didik kami gitu ya. Dan alhamdulillah tentunya jalinan kerjasama ini tentunya akan terus ya kami kembangkan, baik dalam aspek pedagogi kami, termasuk aspek-aspek lainnya, yang tentunya berharap mudah-mudahan pengembangan karir peserta didik kami pun semakin baik di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup Pak Solahuddin? Cukup. Terima kasih closing statement-nya. Dan yang terakhir Prof, silakan closing statement-nya Prof. Terima kasih Mbak Yuni. Hari ini sangat istimewa, ya, luar biasa. Dari jauh Bojong-Sari begitu ya, kemari ya. Ini pertanda bahwa tadi kalau tidak sehati tidak mungkin kemari. Iya. Insya Allah kalau memang ternyata nanti sudah pembelajaran luring, saya ingin silaturahim Pak Didi. Izin. Ditunggu Pak. Ditunggu. Kan gitu ya. Sangat ditunggu. Izin ya. Untuk memberikan masukan. Iya, gitu, izin. Kalau dulu saya sering keliling waktu jadi Dewan Pendidikan. Gitu ya. Keliling. Dan tentunya saya berharap kepada siswa-siswa sekalian, tidak usah berkecil hati menghadapi pandemi, tataplah masa depan yang lebih baik. Jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Karena bagaimanapun dengan doa itu bisa mengubah. Dan jangan lupa juga minta restu orang tua. Agar cita-cita kalian didorong dengan kemauan tadi, ditambah dengan doa orang tua, mudah-mudahan cita-cita Anda terkabul untuk masa-masa yang akan datang. Dan sukses untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Amin, amin. Terima kasih Prof, closing statement-nya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Didi Supardi, MPD, Sama-sama. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Depok. Bapak makasih banyak. Ya, sama-sama. Pak Solahuddin, Bapak Humas, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Prof Sama-sama. juga tentunya sehat selalu Prof. Amin. Jangan kapok, terus temenin kita di ruang sekolah Prof. Masih banyak sekolah-sekolah yang menanti ya Prof ya untuk bisa gabung di sini di UGTV. Baik pemirsa UGTV,
Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih tadi kepada narasumber yang sudah bergabung di segmen pertama dan kedua. Ada Pak Beni Kisworo SPD, Wakakurikulum, kemudian Pak Erwan SPD, Wakakesiswaan, dan juga Bu Rohma Sri Astuti, Wakasarpras, yang tadi sudah bergabung di segmen-segmen sebelumnya. Baik pemirsa, semoga apa yang kami sampaikan, tentunya narasumber-narasumber sampaikan, bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pemirsa UGTV, khususnya bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Terus saksikan Ruang Sekolah setiap Selasa dan Kamis pukul 15.30, dan tentunya terus saksikan program-program UGTV menarik lainnya. UGTV adalah TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia yang Anda bisa akses melalui channel 32 UHF TV digital, di channel 54 UHF TV analog, atau Anda juga bisa streaming di www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Anda juga bisa menontonnya melalui aplikasi UGTV Mobile yang sudah bisa di-download di App Store maupun Play Store. Ya, tak terasa 1 jam, Ruang Sekolah sudah membersamai Anda. Saya Sri Wahyuni dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.